Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia tagih hutang ke Malaysia 100 miliar US dollar melalui Bank Dunia. Malaysia ada hutang dengan Indonesia katanya nih, oke. So, jangan lama-lama lagi. Mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Jadi ini katanya Indonesia tagih hutang ya ke Malaysia nih. Jokowi tagih hutang Malaysia 100 miliar US dollar lewat Bank Dunia. Melalui Bank Dunia ya. Wow. Presiden Joko Widodo menekankan komitmen Indonesia dan Malaysia dalam transisi energi dan menuju net zero emissions. Namun untuk bisa melakukan itu butuh pembiayaan. Presiden meminta kepada PM Malaysia dan Bank Dunia yang mengatakan akan membayar 100 miliar dolar AS kepada negara seperti Indonesia. Pihak Malaysia sangat berharap kepada Presiden Jokowi untuk bisa melakukan negosiasi yang positif, bukan untuk menambah atau menagih hutang, melainkan untuk skema pengalihan utang atau debt swap yang bisa meringankan beban ekonomi. Ekonom Institute for Development on Economic and Finance atau INDEF, Presiden Jokowi menilai dana hutang harus dikelola hati-hati. Menurut Nailul, pendanaan proyek PLTA Peusangan merupakan jangka panjang sehingga bentuk pinjamannya mesti dipastikan apakah soft loan atau bunga rendah atau hard loan bunga tinggi. Jika beban utang terlalu berat akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional, urai peneliti muda tersebut. Bukan tidak mungkin dia faktor inflasi global dapat menyebabkan terjadinya resesi ekonomi di dalam negeri. Saya rasa sangat oke kalau Jepang bantu finishing proyek PLTA Peusangan yang hampir rampung, tetapi harus penuh kehati-hatian, tutur Nailul. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan disiplin pengelolaan fiskal yang ketat membuat rasio hutang Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara maju. Resiko kredit Indonesia dianggap manageable karena exposure utang pemerintah yang jauh lebih rendah dibandingkan negara maju dan berkembang yang di ASEAN maupun di G20. Kata Sri Mulyani, bendahara negara Malaysia menyebut, berdasarkan proyeksi IMF, rasio hutang Malaysia terhadap produk domestik bruto Indonesia atau PDBI akan mencapai 42,71% di akhir 2022. Dibandingkan sejumlah negara, persentase itu memang lebih rendah. Misalnya saja Amerika Serikat atau AS sebesar 125,58%, Jerman 70,87%, Prancis 112,58%, Inggris 87,83%, Jepang 262,54%, dan Korea Selatan 52,04%. Kemudian Cina yang sebesar 69,26%, Thailand 62,68%, Filipina 60,4%. Kalau dibandingkan negara maju dan berkembang baik yang di ASEAN maupun G20, terlihat rasio hutang pemerintah yang 42% ini relatif sangat kecil. Negara-negara itu jauh di atas Indonesia rasio hutangnya terhadap PDB, ujarnya. Sri Mulyani menambahkan kredit default swap atau CDS 5 tahun Indonesia juga mengalami tren penurunan menjadi berada di posisi 117 per 27 Juli 2022 setelah sempat menyentuh level tertinggi di 160,45 pada 14 Juli 2022 dengan kondisi tingkat risiko kredit dan rasio hutang yang lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lainnya. Indonesia pun relatif lebih aman ketimbang beberapa negara lainnya. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini ya. Jadi ini mungkin ada kerjasama gitu ya, ada kerjasama katanya tadi itu transisi hijau gitu ya antara Malaysia dengan Indonesia. Ya pasti pembiayaannya juga tuh lebih besar gitu ya. Jadi mungkin maksudnya di sini itu harus membayar ke Indonesia lah gitu ya untuk meneruskan proyek inilah gitu, kerjasama ini yaitu transisi hijau gitu. Jadi melalui Bank Dunia dan juga Malaysia juga lah katanya tadi itu 100
miliar US dollar gitu. Besar juga tuh ya dia punya jumlahnya gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.